Hai everybody. Oke, hari ini aku mau baca webcomic dari yang aku buat. Ya, siapa tahu kalian suka. Kalau nggak suka ya lihat aja lah ya. Bantuin. Hari ini aku mau baca tapi harus bersabar, sinyal susah. Nih, aku mau baca cerita anak geng motor. Nah, kalau kalian suka sama cerita apa dan pengen aku bacain, tulis di kolom komentar aja ya. Nih, Afrian ketua geng mendoan. Nah, sekedar info, mendoan itu makanan daerah Banyumas. Ada yang tahu nggak? Dan mendoan, komen-komen kalau kalian tahu. Nah, ini dia, simple dan gak menarik. Kita baca tapi lama. Afrian ketua geng mendoan. Mufa 18 dibaca 207 dan di vote 20 vote. Senin update. Spoiler terbang bebas tanpa batas. Berawal dari sebuah taruhan menjadi sebuah rasa yang tak diduga kedatangannya. Kenapa dua orang yang saling mencintai harus mengalami banyak cobaan, padahal mereka hanya saling mencintai tanpa merugikan siapapun. Afrian Depo Putra dan Zevanya Salsabila. Yuk kita klik aja. Prolog. Nah, Anya, lo mau kan jadi pacar gue? Teriak seorang anak laki-laki berbaju SMA, berwajah tampan, makanya sedikit bulat tapi gak sepenuhnya bulat, tinggi, berisi tapi gak gemuk, berkulit putih untuk takaran cowok SMA. Rambutnya hitam pekat, tapi ada sedikit warna abu-abu yang menghiasi salah satu garis rambutnya. Anya, lo denger gak sih? Teriaknya membuat semua orang menatapnya. Ada yang menatap kagum, ada juga yang menatapnya memuja. Tanpa memperdulikan orang lain, ia menarik tali tas seorang perempuan yang dari tadi namanya dipanggil. Lo budek ya? Bisiknya di depan wajahnya. Gue denger, gue gak budek dan gue gak mau jadian sama lo, paham? Ujarnya membuat pria itu berdiri tegap dan di belakangnya ada teman-temannya yang menertawakannya karena usahanya gagal lagi. Lantas ia pun melirik teman-temannya membuat mereka bungkam. Lo tahu gue siapa kan? Cicik di sekolah ini juga tahu kalau lo anak pejahat dan ketua geng besar, geng Spoiler. Spoiler terbang bebas tanpa batas. Inti Spoiler, ketua Afrian Depo Putra. Afrian atau Frian adalah sosok yang humble bagi adik kelas ataupun kakak kelasnya. Ia pandai dalam bela diri dan olahraga futsal. Ia juga pandai dalam pelajaran penjas. Untuk akademik jangan ditanyakan, ia biang bodohnya. Sosok kepemimpinan Frian pun dikagumi banyak orang. Untuk musuh ialah yang paling ditakuti, untuk sekutu ialah yang paling bisa diandalkan dan dipercaya. Dalam kamus Frian, ia memegang prinsip siapa yang menang atas kondisi maka ia yang pegang kendali atas segala situasi. Wakil kedua, Bisma Surya Saputra. Bisma adalah sosok yang humble dan percaya diri. Ia mudah marah atau biasa dibilang temperamen. Namun, di balik sifat temperamennya, ia memiliki sifat yang bijak ketika teman-temannya sedang bermasalah. Ia pandai dalam belajar bahasa Indonesia. Ia juga bisa dibilang pandai dalam public speaking. Ia sering ditunjuk pihak sekolah untuk mewakili sekolahnya dalam lomba pidato. Bisma termasuk penyumbang piala sekolah. Ia paling bisa diandalkan oleh teman-temannya jika ingin ada sesi curhat, maka mereka akan bercerita kepada Bisma. Ia juga banyol, namun tak sebanyol si kembar beda ibu dan bapak. Bendahara Ahmad Tergo Adijaya. Ahmad itu tak sehumble Frian, ia juga tak seceria Bisma. Ia hanya sosok dingin dan pendiam, namun memiliki skill di mana teman-temannya tak memiliki skill tersebut.
Ia jago basket dan ilmu matematika, sisanya bisa dibilang rata-rata, tidak sebodoh kelima temannya. Dan ia pun jago dalam ilmu bela diri. Ia satu tingkat dengan Frian, dan setelah Frian, yang ditakuti musuh adalah Ahmad, karena diam dan gerakannya tak mudah terbaca oleh musuh. Untuk sekutu, mereka lebih baik berbicara dengan Frian ketimbang Ahmad. Walaupun ia akan menyampaikan apa yang disampaikan, tapi sikap dinginnya dan mata tajamnya membuat sekutu juga sedikit takut lebih. Terlebih, dalam darah Ahmad mengalir sosok psikopat dari ayahnya. Sekretaris Satria Rega Erlangga, aduh kayak macam susunan kelas aja ya saya. Satria adalah sosok yang ceria dan playboy. Ia juga bodoh dalam hal akademik. Ia juga lemah dalam bela diri. Sekalipun ia bisa, ia tak sejago Ahmad dan Frian. Walaupun ia playboy dan tak dapat dipungkiri, Satria memiliki paras tampan. Sikap perhatiannya kerap kali disalah artikan oleh kaum hawa. Itu mengapa banyak perempuan yang ingin terikat hati dengan Satria walau ia lemah dalam akademik. Ia pandai berdebat dan bersilat lidah. Ia bisa menggunakan menghadapi musuh dan saat berhadapan dengan lawan sekolah lain untuk berdebat. Namun ya, otaknya tak bisa diandalkan, hanya mulutnya. Keamanan Sakti Rega Erlangga, fix ini ketua susunan kelas banget gak sih? Jangan heran jika nama mereka sama, dan jangan kira kalau mereka itu kembar. Salah besar, sebenarnya kedua orang tua Satria dan Sakti itu kakak beradik. Dan Satria lahir 1 jam lebih dulu daripada Sakti. Itu mengapa nama mereka sama, karena mereka dari satu keluarga besar yang sama. Jika Satria hanya bisa diandalkan lewat mulut, Sakti bisa diandalkan lewat pikirannya. Yang mereka seperti pasangan yang saling melengkapi. Satria pandai menipu, Sakti tidak. Satria bodoh dalam segala bidang pelajaran, Sakti pandai dalam segala bidang pelajaran. Dan Sakti juga sering menyumbang piala sekolah. Ia adalah siswa terpandai dalam akademik namun nol dalam bidang praktikum termasuk olahraga. Mungkin Sakti menguasai dari materi namun praktek nihil. Yugo Elang Sarender. Walau tak memiliki jabatan, juga termasuk dalam inti Spiner. Ia bisa dibilang pemanis untuk Spiner. Walau ia bodoh dan tak ahli dalam bidang apapun, ia adalah sosok yang peka dan mudah bergaul. Dan ia juga sedikit perasa. Meski suka asal bicara dan susah untuk langsung terkonek jika sedang berbicara, tapi itu membuat obrolan mereka kian berwarna. Ia juga jago dalam bidang astronomi. Cita-citanya teringin jadi pilot, sesederhana itu. Kelas 11 BDP 4. Assalamualaikum para bapak-bapak, ibu-ibu sadayana, apa kabar? Baik, lo katarak yang gak bisa lihat mereka baik aja. Salah Sakti di pertanyaan Satria. Gue mau nanya, sebagai bahasa basi, lo ngerti gak bahasa basi? Bisik Satria di telinga Sakti menimbulkan tawa di antara kelas mereka. Kembar, mending duduk daripada di situ ngundang singa masuk, ujar Syasha. Teman dekat Anya atau lengkapnya Sevanya Salsabila. Perempuan dingin dan kutu buku. Walaupun ia cantik tapi pendiam, ia juga tak banyak tinggal seperti perempuan lain. Selain dikenal antis atau antisosial, ia juga dikenal lesbi. Gosip itu muncul sewaktu Anya kelas 1 SMK. Alasannya simpel, karena tak mau didekati pria. Ya, Anya adalah anti kaum Adam. Itu membuat berita tentang Anya yang lesbi menyeruak sebelum datang kedua sahabatnya, yaitu Briana dan Syasha. Briana Dewangka berparas blasteran antara Indonesia dan Belanda. Ia juga dikenal pemberani dan percaya diri, namun ia tak pandai dalam akademik ataupun praktik. Namun ia pandai dalam seni melukis dan menyanyi. Ia juga kerap menyumbang piala untuk sekolah dari seni lukisnya. Syasha Tafinka berparas ayu dan anggun. Walaupun ia tak blasteran, namun ia juga tak kalah cantik. Ia bawel dan pemaksa. Itu sebabnya ia dipilih sebagai bendahara kelas. Namun wajahnya yang jutek kerap salah diartikan bagi orang yang baru mengenalnya. Ia adalah perempuan baik tapi galak, dan ia juga partner lomba Ahmad di Olimpiade Matematika. Ia juga peka dan sensitif. Walau Syasha galak, namun ia mudah menangis. Perempuan sekali. Lo yakin gak terima cintanya Frian? Menurut gue sih mending lo terima aja, biar orang yang gosipin lo lesbi itu ngaca. Dan gue yakin satu SMK Garuda bakal iri dengki sama lo. Oh iya guys, aku mau minta maaf ya. Ini harusnya itu SMK Negeri 3 Cempaka atau SKGK. Nanti aku bakal edeh. Tapi gue gak suka sama dia sih. Lo gini karena lo gak mau buka hati. Trauma itu dilawan, bukan dipendam. Ibu Briana meyakinkan Anya dan diangkuti Syasha.
coba dulu, siapa tahu suka. Bisik Sasha, dan seketika itu Anya langsung menghadap ke belakang melihat Rian yang sibuk bermain game online dengan Bisma dan yang lainnya. Gue takut, gue nggak tahu, gue nggak yakin. Tenang, ada gue sama Briana, lo nggak sendiri, bisik Sasha. Dan setelah itu guru pun masuk dan pelajaran pun dimulai. Nah, gimana, kalian kepo? Untuk next selanjutnya aku bakal update, tapi sebelum itu kalian komen deh, mau cerita ke Wattpad kalian yang mau aku bacain, atau mungkin cerita kesukaan kalian yang mau aku bacain. Komen di bawah biar seru. Oke, see you next time, love you all.